Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita sudah nyampe ke sesi ketiga dari season kita untuk menjelajahi filsafat modern. Malam ini kita ketemu tokoh pencerahan barat. Sudah. Jangan keras-keras, nanti tetangganya bangun. Yang penting yang di ruangan dengar. Oke. Malam ini kita ketemu Niccolo Machiavelli dari Italia. Kita coba jelajahi pikiran-pikirannya. Siapa tahu ada 1-2 hikmah yang bisa kita ambil dari beliau, Maulana Machiavelli. Ya, banyak orang nggak seneng, banyak orang benci. Orang Barat sendiri banyak yang anti Machiavelli. Nanti kita lihat kok bisa sih dia dibenci banyak orang. Pikirannya disetan-setankan bahkan oleh orang Barat. Seperti apa pikiran seorang Machiavelli. Padahal nanti pikiran-pikirannya ini sangat berpengaruh. Pertama dalam tradisi politik praktis. Kalau kalian ingin tahu apa sih yang ada di kepala para politikus hari ini, kok sampai segitunya, itu sebenarnya hampir semua pakai logika Machiavellian. Jadi model Machiavelli semua. Karena dia dianggap sebagai tokoh filsafat politik yang membawa teori-teori politik dari teori yang sifatnya idealis menuju teori yang sifatnya realis. Orang membahas politik sebelumnya itu kan model-model platonik, model-model aristotelian, itu kan ideal sekali. Filsafat itu menata masyarakat, filsafat itu tuntutan fitrahnya manusia untuk hidup bersama, itu sejenis-jenis itu. Tapi begitu Machiavelli, semua itu sama Machiavelli diprekkan. Apa diprekkan itu? Alah, masa gitu kan itu. Oke ya. Nanti kita lihat. Pelan-pelan aja, santai-santai. Jangan tegang dan jangan ngamuk. Iya. Kita lihat ada apa di balik Machiavelli. Karena ya ngaji filsafat ini kan kayak apa, kayak orang Jawa itu. Orang Jawa itu kan punya peribahasa numpak mercy berbes mili mikul dawet uro-uro. Oh itu dahsyat itu peribahasa itu. Jadi kalau kita kan kalau orang Jawa itu daripada numpak mercy tapi berbes mili, mending mikul dawet tapi uro-uro. Uro itu sambil bersenandung nyanyi-nyanyi. Daripada naik mercy tapi kita sumpek terus hidupnya, mending mikul dawet aja tapi bisa nyanyi-nyanyi. Nah ini kan ngaji ini kan pasti bukan mercy, karena ini modelnya kan kayak gini. Nggak ada tempatnya juga seadanya, pesertanya seadanya, narasumbernya juga seadanya. Onone mau ngiki ya kelasnya, nggak bisa yang kelas tinggi-tinggi. Jadi terimalah yang seadanya itu. Yang seadanya itu bahasa Jepangnya isakuiki. Jadi ya jadi yo isakuiki ya tak kayak iki kan gitu. Jadi bismillah, yang penting kita bisa seneng-seneng, uro-uro, meskipun cuma mikul dawet. Nah, ini kan wajahnya kan kita wajah mikul dawet semua, nggak pantas naik mercy. Jadi
Daripada naik Mercy berebus milih mending Michael Dawet tapi uro-uro. Tapi sekarang lebih banyak orang milih ndak apa-apa berebus milih asal naik Mercy. Tapi akhirnya ya masuk penjara KPK. Oke, ada apa di Machiavelli? Kita lihat ya, Machiavelli itu anak zamannya, anak pencerahan, enlightenment modern. Italia abad ke-15. Saya nggak terlalu jelas kalau di sini, mungkin di situ kelihatan. Itu bagian-bagiannya Italia. Di situ ada Milan, ada Genoa, ada yang suka sepak bola mesti pernah dengar istilah itu. Itu bagian-bagiannya. Ya meskipun itu pembagian tidak berdasarkan Liga Serie A, tapi dulu itu kota-kota besar zaman itu disebut city state. Jadi zaman ketika berakhirnya Imperium Romawi, Romawi itu kan pusatnya di Italia, yang sekarang menjelma. Sisa-sisanya masih ada model city state, model semacam Vatikan dengan city state. Zaman berebut pengaruh antara city state sama gereja yang tetap ingin mendominasi, sementara kekaisaran Romawi juga mulai surut, mulai runtuh. Mulai lahirlah namanya city state tahun 1450. City state yang terkenal itu Florence, Venice, sama Milan. Cirinya city state itu independen, republik, kebebasan jadi dasarnya, liberty. Biasanya dia bisa jadi city state karena dia adalah pusat bisnis dan perdagangan. Dan penguasanya itu biasanya konglomerat. Jadi konglomerat, keluarga kaya, keluarga pokoknya terpandang di situ. Kalau India tuan takurnya lah di situ. Nah itu biasanya ya, India itu kan orang kaya namanya mesti tuan takur. Terus biasanya terus punya pasukan karena dia bikin tentara bayaran. Kalau di Indonesia mungkin belum terjadi yang semacam itu, tapi di Italia abad 15 itu negara bangsa belum lahir. Bangsa atau negara yang namanya Italia belum lahir. Yang ada city state dipimpin oleh para takur zaman itu. Nanti ada pertarungan-pertarungan, perebutan kuasa antar konglomerat, antar keluarga terpandang. Dan dalam persaingan inilah nanti lahir Machiavelli. Jadi perebutan kuasa, perebutan pengaruh antar para tokoh, sehingga dia nanti pada akhirnya nulis Il Principe, yang artinya sang pangeran. Itu petunjuk praktis apa? Kalau sekarang namanya tips and trick kalau kamu ingin jadi penguasa. Mungkin di antara teman-teman ada yang cita-citanya nyalon jadi anggota DPR atau kepala daerah, kamu harus baca Il Principe. Triknya luar biasa, sampai hari ini masih laku. Bahkan tokoh-tokoh besar semacam Napoleon, Mussolini, itu kitab sucinya ya Il Principe itu. Karena berguna. Kelihatannya sudah banyak di Indonesia, mungkin setahu saya ada 2 terjemahnya Il Principe itu. Yang baru yang bisa kamu download kelihatannya ada, carilah terjemahan yang di depannya ada kata pengantarnya dari Romo Sastro Pratejo itu. Itu bisa di-download gratis. Sayangnya nggak saya bawa. Bahasa Indonesia jangan khawatir. Kalau ada yang ingin baca, ya kamu kan trauma khawatir bahasa Inggris Pak. Tidak, bahasa Indonesia tenang aja. Meskipun kelemahannya terjemahan itu sok-sok bulat bagian tertentu, tapi ya tidak apa-apa, daripada Inggris kan bulat semua awal sampai akhir. Ya, terjemahan mending lah bagian tertentu aja, kamu bisa ngambil manfaat. Nah, 3 wilayah itu Florence, Venice, Milan. Kalau yang Machiavelli adanya di Florence. Keluarga penguasa yang terkenal zaman itu keluarga Medici. Keluarga Medici itu nanti dia melahirkan banyak tokoh-tokoh jenius semacam Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan lain-lain. Kalau Venice pusat perdagangan karena dia dekat dengan laut. Sementara Milan ya dia pusat bisnis juga. Posisinya karena dia juga strategis, dikenal kuat karena punya tentara bayaran banyak di sana. Salah satu penguasanya yang terkenal ya
Francesco Sforza. Itu bukan pemain sepak bola ya. Itu Duke of Milan. Jadi sejak dulu Milan memang pusat. Jadi itu city state zaman itu. Nah, Machiavelli dia ada di Florence. Ini gambarnya seperti itu. Eropa zaman itu. Pusat peradabannya ada di Italia, pusat kebudayaannya. Spain, mantannya Islam yang jatuh, terus ilmuannya juga lari ke Italia. Perancis juga banyak ilmuwan yang lari ke Italia. Dari situ seperti tak jelaskan 3 minggu yang lalu, dari situ lahirlah Big Bang yang namanya Renaissance. Kemudian 2 abad Renaissance melahirkan era baru yang namanya Enlightenment. Dari abad 14, diawali abad 14, kemudian memuncak abad 16-17. Dan lahirlah era baru namanya modern. Dan itu arusnya seperti itu. Dari Perancis, Spanyol, Jerman, Austria, Swiss, semuanya ngumpul di Italia. Selama kurang lebih 4 abad dia jadi pusat. Dan dari daerah-daerah itulah nanti muncul filosof-filosof besar yang menggagas peradaban baru yang namanya modern. Yang sebenarnya peradaban modern itu ya sampai hari ini. Di mana-mana modusnya hidup kita sebenarnya masih modus ala modern. Kita belum geser dari sana. Meskipun ada isu baru postmodern, ada isu baru bahkan beyond postmodern, tapi sebenarnya modus kita masih modus modern. Masih belum geser dari sana. Ya, kok gemeteran kamu bawa. Iya. Oke. Jadi Eropa zaman itu. Sekarang kita masuk ke Machiavelli. Machiavelli aslinya dari Florence. Ia lahir ketika ada perebutan pengaruh antara city state and church dan gereja. Jadi dia lahir waktu huru-hara, hidup di zaman huru-hara, lahir waktu huru-hara, dan nanti juga hidupnya penuh huru-hara. Itu Machiavelli. Ayahnya pengacara, masih punya darah biru dikit-dikit, keturunan kerajaan Tuscan. Terus hidupnya baik-baik saja sampai kemudian dia masuk ke dunia politik. Umur 29 dia masuk jadi staf ahlinya gubernur Florence sebagai staf ahli bagian negosiasi dan militer. Jadi karena dia politikus. Terus dari situ sebenarnya ketika Machiavelli jadi staf ini, era ketika Medici tadi yang penguasa Florence ini kalah, dikalahkan oleh kelompok baru, keluarga baru, keluarganya Cesare Borgia. Nah, di situ dia jadi penasehatnya. Dia jadi apa? Pokoknya konsultannya Cesare Borgia, yang dia ini sangat ambisius, gila kuasa. Sebenarnya inspirasi dari orang ini nanti melahirkan Il Principe dari Cesare Borgia. Saya tidak tahu, mungkin masih satu marga dengan Cesare Maldini. Ya, podo gelar. Oke, nah cuma kemudian ya Cesare Borgia dan dinastinya juga dikalahkan lagi oleh keluarga Medici. Nah dari situ terus akhirnya Machiavelli ditangkap, dipenjara, disiksa beberapa tahun, tapi terus dikeluarkan lagi dan diasingkan. Di pengasingan itulah dia terus nulis The Prince, bahasa Inggrisnya, bahasa Italianya Il Principe, Sang Pangeran. Buku ini ditulis selama 1512 sampai 1519. Jadi ditulis 7 tahun oleh Machiavelli. Jadi nulis buku, padahal bukunya itu tipis, terjemahannya itu sekitar 118-an halaman. Itu pun plus pengantar. Tapi 7 tahun nulisnya. Bayangkan kayak orang Indonesia nulis buku tebal-tebal setahun bisa 3 kalau sudah langganan. Dan di Indonesia kan penulis bisa jadi profesi kan, profesi penulis gitu kan. Orang dipaksa nulis
Kalau nggak nulis dia nggak makan. Makanya nulisnya maksud. Kadang-kadang copy paste dari internet digabung-gabung jadi buku. Dan kamu ketipu kan mesti beli. Wah judulnya bagus, kamu beli. Karena plastikan nggak boleh dibuka. Begitu dibuka nyampe rumah ada. Ditukar nggak boleh, sudah dibuka plastiknya. Nah itu banyak kayak gitu. Tapi para ilmuwan zaman dulu nulisnya serius-serius. Islam juga gitu kan, Ghazali, kemudian Suyuti, itu kan tokoh-tokoh penulis yang luar biasa. Tapi memang waktunya diabdikan untuk nulis. Jadi Machiavelli 7 tahun nulis Il Principe, tahun 1512 sampai 1519. Tahun-tahun ini adalah tahun sebenarnya gejala ketika otoritas gereja dan otoritas kerajaan yang dianggap manifestasi Tuhan itu ada. Itu sebenarnya nggak cuma di Eropa, di Indonesia juga mulai ada pergeseran-pergeseran. Tahun 1512 itu kan tahun ketika Nusantara sudah habis, jatuh oleh penjajah semua. Yang terakhir 1511 itu kan Malaka diduduki oleh Portugis zaman itu. Jadi era ketika mulai terjadi dalam tanda petik sekularisme, agak sekuler. Karena sebelumnya baik di Eropa maupun di Jawa yang namanya raja, yang namanya kaisar, yang namanya sultan itu dianggap penjelmaannya Tuhan. Kalau di Jepang dianggap manifestasinya dewa. Jadi dewa yang ngejowantah, nah, itu kan dewa yang turun ke bumi dan wujudnya adalah raja. Kalau di India kan ada Rama, ada Krishna, itu kan dewa yang turun ke bumi. Sama, Jawa juga gitu. Makanya penguasa kerajaan sekaligus penguasa agama. Kalau di Mataram kan terus Sayyidin Panotogomo dan seterusnya itu. Menata agama juga menata negara. Nah, mati fokusnya. Mungkin habis ya. Lanjutin lagi lah sambil cerita Jawa, gak apa-apa. Jadi era sekularisasi dari raja yang sekaligus khalifah ini kan terus ketika Barat masuk ke Indonesia mulai geser perlahan-lahan. Kalau di Jawa itu Islam masuk dampaknya juga luar biasa. Islam itu kan ideologinya agak egaliter. Sehingga logika bahwa dewa yang turun atau Tuhan yang turun terus jadi raja itu kan mulai geser. Itu yang bikin Amangkurat I misalnya itu melakukan pembantaian besar-besaran terhadap para ustadz zaman itu. Karena para ustadz ini dianggap merongrong kewibawaannya sebagai raja sekaligus sebagai khalifah. Dan itu yang terjadi. Di Barat juga begitu. Yang semula gereja menguasai segalanya, bahkan negara pun diatur oleh gereja. Ini kan berarti kekuatan agama sekaligus juga kekuatan negara. Itu mulai dipisah, mulai digeser sehingga melahirkan sekularisme. Dan di era semacam inilah lahir Machiavelli 1469 sampai 1527. Kalau ada yang ingin mengerti wajahnya seperti itu. Saya tidak tahu ada yang mirip nggak? Nggak ada ya di sini. Iya, kelihatan kalau orang pintar itu agak budak dikit. Di sini kan nggak ada, berarti nggak ada yang rambutnya utuh kabeh. Mau budak karena rambutnya rontok. Itu kelihatan wajahnya. Itu Machiavelli. Di lukisan-lukisan biasanya ngambil gambar yang ini. Oke. Karyanya paling terkenal adalah The Prince. Saya bilang tadi itu jembatan dari idealisme menuju realisme. Jadi idealisme itu berarti mimpi, ide-ide yang ada di kepala. Kalau realisme itu lihat kenyataannya saja deh, nggak perlu terlalu banyak mimpi. Nah itu The Prince. Tujuannya dua dia nulis The Prince. Yang pertama untuk melanggengkan kekuasaan, mengamankan pemerintah. Yang kedua untuk mempertahankan negara. Kenapa dia nulis The Prince? Yang pragmatis, yang realis. Karena dia ingin agar tidak terjadi gejolak, agar
pemimpin yang dia bela bisa mempertahankan kekuasaannya, dikasih trik-trik. Dan yang kedua, mempertahankan negara. Negara juga harus dipertahankan dengan cara The Prince. Nanti kita lihat ada apa sih sehingga kok banyak orang marah dengan Machiavelli, padahal banyak juga tipsnya dijalankan. Yang pertama, The Prince. Kalau memahami The Prince biar